Selamat pagi semuanya. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Di waktu-waktu akhir dari bulan September ini, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya atas kita. Tuhan akan mencurahkan firman-Nya atas kita. Dan kita percaya ada kebangunan rohani dari firman dan roh-Nya. Setiap firman yang disampaikan itu pasti terjadi. Kalau kita melihat ketika Petrus mendapatkan pewahyuan dari Bapa di sorga, dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sementara murid-murid yang lain berkata bahwa Yesus menurut orang lain, menurut kata orang, menurut opini publik, menurut opini manusia, Yesus itu seperti Elia, Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, Yesus itu seperti Yeremia atau salah satu nabi. Jadi ada perbedaan antara kata orang dengan pewahyuan dari Bapa di sorga. Sepertinya apa kata orang itu sudah baik, tetapi itu belum benar dan akurat. Pewahyuan dari Bapa di sorga membuat apa yang kita katakan menjadi benar dan akurat. Itu di hadapan Tuhan menjadi akurat dan menjadi tepat. Walaupun mungkin kalau orang-orang melihat, kok ini beda sendiri, karena beda sendiri mungkin saja bisa dikatakan ini enggak benar. Tetapi pewahyuan dari Bapa di sorga selalu benar. Kalau kita menerima pewahyuan dari Bapa di sorga itu tidak pernah salah dan hidup kita pasti akan kuat karena itu dasar yang kokoh kuat. Itu sama seperti Petrus yang tadinya bernama Simon, orang yang pelin-pelan, orang yang berpindah-pindah, angin kemana dia akan kemana, angin ke kanan dia ke kanan, angin ke kiri dia ke kiri. Tetapi ketika dia mendapat pewahyuan dari Bapa di sorga, namanya bukan Simon lagi tapi menjadi Petrus atau Kefas, yang artinya batu karang yang teguh. Tuhan bisa mengubahkan orang-orang yang tidak punya dasar yang kuat, itu diubahkan menjadi punya dasar yang kuat. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti terjadi. Yesus berkata, engkau adalah di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, engkau adalah Kefas, engkau adalah batu karang yang teguh, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus sudah memberikan firman-Nya, sama seperti ketika saudara menerima firman Tuhan sudah tiba di dalam hidupmu, sudah datang di dalam hidupmu, dan kalau sudah ada di dalam hidupmu, itu pasti terjadi. Perhatikan apa yang Petrus lakukan. Setelah Petrus bicara seperti itu, ya, kemudian tidak berapa lama Yesus mulai ditangkap. Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena Petrus tidak hidup di dalam pewahyuan. Kalau saudara tidak hidup di dalam pewahyuan yang sudah diberikan Bapa di sorga kepada kita sekalian, maka saudara akan kembali lagi ke identitas yang lama. Tetapi kalau saudara hidup di dalam pewahyuan itu, saudara akan terus hidup di dalam identitas yang baru. Ya, walaupun Petrus kembali lagi ke identitas yang lama, dia menjadi orang yang terombang-ambing lagi. Itu sebabnya dia kembali lagi menjadi nelayan. Ya, itu menggambarkan dia masih diombang-ambingkan oleh gelombang dunia ini. Dia masih bisa diombang-ambingkan. Tetapi ketika Petrus berjumpa dengan Yesus sekali lagi, ketika Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang ini kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya yang ada di situ. Ketika Petrus berjumpa dengan Yesus sekali lagi, apa yang Yesus katakan terjadi dalam hidup Petrus. Jadi firman tidak pernah berhenti. Firman akan berhenti kalau sudah selesai. Ya, kalau sudah sampai kepada tujuannya. Bahkan sebenarnya firman itu tidak pernah berhenti. Karena ketika Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang, di atas Petrus. Maka Petrus benar-benar menjadi bapa gereja. Dia yang membangun gereja mula-mula. Dia yang menjadi bapa gereja. Dia yang menjadi pemimpin dari gereja mula-mula. Jadi apa yang Yesus katakan mulai terjadi. Dan sampai pada akhir hidup Petrus, Petrus tetap bapa gereja. Jadi saudara perhatikan firman Tuhan yang datang di dalam hidup kita sampai akhir hidup kita itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, karena firman punya kekuatan, firman punya kuasa.
Karena itu berasal dari sorga. Sorga itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa yang sempurna, kekuatan yang sempurna. Dan tidak ada satu kuasa atau kekuatan pun di dalam dunia ini yang bisa membuat firman itu menjadi gugur. Tidak akan ada keguguran. Firman harus terjadi. Walaupun Petrus kembali lagi ke masa lalunya. Ya, setelah dia menyangkal Yesus, dia kembali menjadi nelayan. Dan ini buruknya seseorang yang kalau kembali lagi kepada masa lalunya, dia mengajak orang-orang lain, dia mengajak rekan-rekannya yang lain kembali menjadi nelayan. Tetapi sekali lagi, kalau kita terima firman yang berdasarkan pewahyuan dari Bapa di sorga, ketika kita menerima itu, yang engkau terima adalah firman kerajaan. Firman itu pasti jadi. Pada akhirnya, Petrus berjumpa kembali dengan Yesus. Dan Yesus mengembalikan Petrusnya. Walaupun kalau saudara baca di Injil Yohanes pasal 21, Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jadi Yesus mau beritahu kepada Petrus, engkau sudah kembali lagi kepada Simonmu. Engkau bukan Petrus, seharusnya engkau Petrus. Engkau kembali kepada Simonmu. 3 kali Yesus bertanya, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Kalau saudara kembali kepada masa lalumu, kembali kepada identitas lamamu, dengarlah, Yesus mau engkau kembali di dalam identitas yang baru, di dalam identitas di mana Tuhan telah memberikannya ke dalam hidupmu. Engkau menjadi manusia yang baru, bukan manusia yang lama. Karena kita harus menjadi manusia yang baru. Tugas kita penting, tugas kita sangat-sangat penting bagi dunia ini. Karena kita sedang menunaikan tugas kerajaan, tugas dari Bapa di sorga. Kalau kita sedang mengemban itu, berarti kita adalah asetnya sorga. Kita aset yang paling berharga. Ya, saya tidak bicara soal materi, tetapi saya bicara soal orang. Engkau adalah orang pilihan sorga. Engkau adalah orang pilihan dari Bapa di sorga. Kalau pewahyuan itu datang di dalam hidupmu, artinya engkau ada di dalam aset sorga. Engkau bagian dari aset sorga. Aset sorga banyak dan engkau adalah salah satu dari aset sorga. Dan perhatikan saudara, ketika Petrus mendengar apa yang Yesus katakan, makanya Petrus dikatakan dia sedih hatinya. Dia berkata, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ingat, Tuhan sebenarnya tidak perlu dikasih tahu. Tuhan tahu bagaimana hati Petrus. Jauh di dalam lubuk hati Petrus, Petrus masih mengasihi Yesus. Itu sebabnya Yesus mau datang kepada Petrus. Kalau Yesus tidak datang kepada Petrus, Petrus tidak akan sampai kepada Yesus. Percayalah, kita tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak ada Yesus yang menebus dosa kita. Karena Yesus menebus dosa kita, kita bisa menghadap kepada Bapa. Petrus tidak akan sampai kepada Yesus kalau Yesus tidak datang. Itu sebabnya Yesus minta waktu kepada Bapa. Dia minta waktu supaya diberikan waktu setelah bangkit, jangan langsung naik ke surga. Tapi dia mau menampakkan diri kepada orang-orang yang diperlukan. Salah satunya Petrus dan kawan-kawannya ini. Ketika Yesus datang, terjadi pertobatan. Dan saya berdoa, sekali lagi Yesus datang di dalam hidupmu, terjadi pertobatan yang luar biasa. Terjadi perubahan yang besar. Dan engkau kembali kepada firman Tuhan yang mula-mula. Sehingga engkau tidak melenceng ke kanan atau ke kiri lagi. Biar firman Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Dan kita melihat setelah peristiwa itu di dalam Kisah Para Rasul. Mereka menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, karena mereka kumpul di loteng Yerusalem, Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem, jadi mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Ya, di upper room, di ruang atas. Jadi ketika mereka berdoa selama 10 hari,
Ya, mereka tidak tahu kalau hari yang ke-10 itu Roh Kudus akan dicurahkan. Tetapi karena disuruh menanti, ya mereka lakukan adalah doa. Mereka berdoa dan tidak ada satupun yang meninggalkan tempat itu pada saat berdoa. Ya. Jadi tiap hari mereka berkumpul 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem dan mereka berdoa. Lalu mereka berdoa terus. Kemudian tiba-tiba ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka seperti lidah-lidah api. Ini lambang dari api yang membakar semua kemanusiawian mereka. Mereka tidak hidup secara manusiawi lagi, tetapi mereka mulai hidup secara ilahi. Mereka mulai hidup di dalam roh. Ya, sama seperti Yesus hidup di dalam roh. Ya, Yesus selalu dituntun oleh roh. Yesus selalu dikuasai oleh roh. Jadi murid-muridnya, 120 orang murid yang ada di loteng Yerusalem, mereka tidak bisa menunaikan tugas kerajaan sorga kalau mereka tidak hidup dipenuhi oleh roh. Mereka harus dipenuhi oleh roh, dituntun oleh roh dan dikuasai oleh roh. Baru mereka bisa menunaikan tugas kerajaan. Selama Petrus belum menerima baptisan Roh Kudus, Petrus tidak pernah menjadi bapak gereja. Firman Tuhan tidak pernah terjadi. Dan saya berharap dengan ini saudara bisa melihat bahwa dibaptis Roh Kudus itu sangat penting. Menerima pencurahan Roh Kudus itu sangat penting. Ketika menerima pencurahan Roh Kudus, disitulah waktunya kita bisa menerima firman akan menjadi kenyataan. Petrus menjadi bapak gereja. Kenapa Petrus menjadi bapak gereja? Bukankah di situ ada 120 orang? Nah, saudara harus tahu, 120 orang ditambah ada 12 rasul. Rasulnya ada 11 dan ditambah satu lagi pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi tetap ada 12. Ada 12 rasul. Tetapi kenapa Petrus yang menjadi bapak gereja? Kenapa Petrus yang menjadi pimpinan dari gereja mula-mula? Kenapa? Karena firman-Nya datang kepada Petrus. Kalau firman datang kepada kita, firman itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh Roh, maka firman itu akan terjadi di dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, itu harus terjadi. Karena firman punya kekuatan untuk digenapi. Firman punya kekuatan untuk merealisasikan dirinya sendiri. Bahkan Petrus yang meninggalkan Yesus tidak bisa menggugurkan firman yang sudah ada di dalam hidupnya, yang sudah datang di dalam hidupnya. Ketika mereka berdoa, pas hari Pentakosta, di mana seluruh orang Yahudi dari berbagai negara, karena mereka sudah tersebar ke berbagai negara, ke berbagai bangsa, mereka kembali lagi, mereka berkumpul. Ya, kembali lagi ke Yerusalem. Jadi yang tadinya di Yerusalem hanya orang-orang Yahudi yang tidak pergi kemana-mana, sekarang di Yerusalem jadi banyak orangnya. Karena apa? Karena orang-orang yang tersebar di seluruh dunia kembali lagi. Orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia kembali lagi ke Yerusalem. Dan ketika mereka kembali, tiba-tiba mereka mendengar, kok ini suara ini berisik sekali. Ya, lalu mereka mendatangi tempat di mana para rasul itu berada. Oh, dan saya bisa melihat sekarang di dalam nama Yesus, orang-orang akan datang kepadamu ketika engkau menerima pencurahan Roh Kudus, maka orang-orang yang akan didatangkan oleh Tuhan. Engkau bukan mencari orang lagi, tetapi orang-orang yang didatangkan kepada engkau. Orang-orang didatangkan dan mereka semua berkumpul. Kira-kira 3.000 orang berkumpul saat itu. Dan Petrus dengan 119 orang murid yang lain, mereka turun. Lalu Petrus mulai berkhotbah. Kenapa Petrus yang berkhotbah? Karena ini untuk menggenapi firman. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu untuk menggenapi firman. Kenapa orang-orang ini datang? Ya. Kok bisa banyak gitu langsung 3.000 orang? Karena Bapa di sorga ya, yang mengatur semuanya.
Bapa kalau sudah merencanakan, pasti terjadi. Tidak ada kegagalan di dalam perencanaan Bapa. Kalau saudara hidup di dalam rencana Tuhan, saudara tidak akan merasakan kegagalan dari rencana itu. Rencana itu pasti jadi. Petrus berkhotbah, ya, dan nggak usah pakai brosur, karena Petrus berkhotbah, orangnya udah ada semua. Sudah ada 3.000. Jadi tidak perlu pakai pengumuman, udah ada orangnya. Yang penting kita siap aja. Begitu kita siap, Petrus sudah siap. Tahu dari mana Petrus siap? Pertama, sudah terima baptisan Roh Kudus. Kedua, ketika dia berkhotbah, kita tahu bahwa Petrus tahu semua tentang kehidupan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahu tentang bagaimana Yesus hidup, apa yang dilakukan oleh Yesus, dan ketika kita terima pencurahan Roh Kudus, maka itu menjadi modal yang sangat besar bagi kita. Modal kita bukan uang, modal kita adalah firman. Ya, modal kita firman. Dan itu cukup. Firman datang kepada kita dan itu yang akan terjadi. Ya, jadi ketika Petrus berkhotbah, orang-orang bertobat. 3.000 orang. Semuanya bertobat. Ya. Terjadi luar biasa. Tuhan setting, tiba-tiba mereka mendengarnya seperti mendengar bahasa mereka. Jadi mereka kan tersebar ke seluruh dunia. Jadi makanya mereka berkata, kok mereka bicaranya bahasa kita ya? Kita kan orang Pleti, orang apalagi ya, banyak ya di situ. Dan mereka mendengar sesuai dengan bahasa yang mereka mengerti. Apakah 120 orang murid ini bisa bahasa mereka? Tidak. Apalagi Petrus. Tidak. Karena apa? Karena Petrus tidak mau meninggalkan Yerusalem. Petrus tetap ada di Yerusalem. Jadi dia tidak mengerti. Tetapi Tuhan mengubah suara dari roh mereka. Dari pencurahan Roh Kudus itu. Ketika mereka doa dalam bahasa roh. Ketika tiba di telinga 3.000 orang ini. Bahasanya berubah menjadi bahasa mereka. Menjadi bahasa manusia. Oh haleluya. Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita dan saya percaya akan ada hal-hal ajaib yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita bicara dengan gelora roh, dengan aliran roh, dengan intensitas roh, maka saya percaya apa yang kita katakan bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan karena Tuhan sendiri yang menerjemahkannya. Haleluya, bisa terjadi begitu saja. Kan gak mungkin saudara, 3.000 orang dengan bahasa yang berbeda-beda, mereka bisa mendengar apa yang dikatakan oleh para murid di loteng Yerusalem. Karena mereka berkata, para murid ini mengatakan tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya mereka masing-masing mengerti. Terus kan gak mungkin 10 orang bicara satu bahasa, misalnya 10 orang bicara bahasa Inggris, 10 orang lagi bicara bahasa Jerman, 10 orang lagi bicara bahasa Portugis, 10 orang lagi bicara bahasa Mandarin, 10 orang lagi bicara bahasa Indonesia. 3.000 orang ini kalau dengar itu semua, pasti mereka tidak tahu apa yang sedang dikatakan. Kenapa? Karena campur aduk semuanya. Tetapi Tuhan membuat mereka 120 orang ini tetap doa bahasa roh, tetapi ketika sampai kepada telinga orang-orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus ini, itu menjadi bahasa mereka masing-masing. Jadi luar biasa Tuhan kita. Ini hal yang luar biasa dan saya percaya ini akan terjadi bahkan lebih besar lagi dari yang pernah terjadi pada masa gereja mula-mula karena Tuhan memang mau bekerja di tengah-tengah kita. Lalu perhatikan Petrus yang berkhotbah. Mereka tidak iri. Mereka percayakan kepada Petrus. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, artinya 120 orang ini menjadi satu frekuensi. Kalau Roh Kudus belum dicurahkan dan harus berkhotbah, itu bisa terjadi silih berganti khotbahnya saudara.
Tetapi karena Roh Kudus dicurahkan, ini menyatukan frekuensi. Saudara harus tahu, ketika kita doa bahasa roh, kita terus doa bahasa roh meluap-luap, ini menciptakan frekuensi. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki DNA yang sama dengan kita, yang akan berkumpul dengan kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk terus doa di dalam bahasa roh. Ya, doa dalam bahasa roh. Akhirnya mereka semua datang. 3.000 orang ini datang. Dan ketika Petrus mulai turun ke bawah beserta dengan 119 orang lainnya, Petrus mulai berkhotbah dan semuanya karena sudah satu frekuensi, mereka tahu saat itu yang harus berkhotbah adalah Petrus. Kalau saudara perhatikan, mereka semua berdiri. 120 orang itu berdiri. Bukan Petrus berdiri, yang lainnya duduk. 120 orang itu berdiri semuanya. Tapi hanya satu yang bicara. Dan mereka tidak menyesal. Aduh, kenapa Petrus yang bicara? Kan Petrus bicaranya suka asal-asalan, suka ngasal, suka semaunya. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus dicurahkan menciptakan satu frekuensi. Mereka satu frekuensi dan mereka percaya bahwa Petrus ketika terima baptisan Roh Kudus, bicaranya Petrus, perkataan Petrus menjadi berubah. Petrus berkhotbah dan sekarang Petrus berkhotbah bukan mengecilkan hati orang-orang, bukan mengecilkan iman orang-orang, tetapi justru menumbuhkan iman semua orang yang mendengarkannya. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang ini mendengar dan mereka itu terharu. Sampai akhirnya mereka berkata, bagaimana caranya supaya kami diselamatkan? Karena mereka semua mau diselamatkan. Artinya mereka menerima Petrus dan 119 orang murid Yesus yang ada di loteng Yerusalem itu di dalam hidup mereka. Saya percaya ketika kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, maka orang-orang lain pun akan menerima kita. Karena kita melakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukan demi kerajaan sorga, demi tugas dari kerajaan sorga. Nah, waktu Petrus menjadi pemimpin dari gereja mula-mula, kita lihat ya, kuasa mulai terjadi. Benar-benar alam maut tidak menguasai mereka. Alam maut tidak menguasai Petrus. Alam maut bukan hanya tidak menguasai Petrus, tetapi juga tidak menguasai 119 orang lainnya. Para rasul lainnya juga tidak dikuasai oleh alam maut. Padahal firman itu datang kepada Petrus. Yesus berkata, di atas batu karang ini, yaitu di atas Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, Petrus mendirikan jemaat yang eklesia itu. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi alam maut tidak menguasai. Ya, tidak menguasai Petrus dan juga tidak menguasai semua orang yang terhubung dengan Petrus. Saya percaya di dalam kesatuan, satu orang tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Artinya seluruh kesatuan ini tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Dan bukan hanya para rasul yang lainnya yang tidak dikuasai oleh alam maut. Tetapi mereka yang sudah memberi diri untuk dibapai oleh Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Mereka hidup di dalam pengajaran para rasul. Mereka juga bisa menikmati alam maut tidak menguasai mereka. Jadi, kalau kita mau mengenal pemimpin kita, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa pemimpin kita ini benar-benar orang yang bisa terus dipakai oleh Tuhan dan alam maut tidak menguasainya. Ya, kita harus tahu itu. Ini pemimpin yang kalau alam maut tidak menguasai dia, kita sebagai anak-anaknya ikut merasakan juga. Bukan semua berkat ada di dalam kehidupan pemimpin, lalu seluruh anak-anak rohaninya tidak menikmati berkat itu. Ya, artinya itu tidak turun. Harus turun berkatnya. Jadi kita tahu sekarang pemimpin punya peranan yang penting.
Perhatikan ketika Petrus menjadi pemimpin dari gereja mula-mula mulai melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural. Ya, selalu ada tanda-tanda heran dan ajaib yang terjadi sampai saudara. Alam maut itu benar-benar tidak menguasai Petrus, tetapi Petrus yang menguasai alam maut. Saudara tahu cerita tentang Ananias dan Safira. Alam maut tidak menguasai Petrus, justru alam maut yang dikuasai oleh Petrus. Ketika Petrus berkata kepada Ananias, "Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai aku, tetapi engkau mendustai Roh Kudus." Kenapa? Mereka menjual tanah, harganya berapa yang dikatakan oleh Ananias tidak semuanya. Padahal tanah itu sebenarnya milik Ananias dan Safira. Waktu mereka belum berjanji, belum berkata kepada Petrus, mereka itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, uangnya kalau mereka mau pakai juga boleh. Tetapi masalahnya ketika mereka sudah berkata kepada Petrus, ya, yang adalah representasi daripada Tuhan. Ketika berkata kepada Petrus bahwa mereka akan memberikan hasil penjualan tanah itu seluruhnya kepada Petrus. Maka ketika mereka tidak melakukannya, mereka berurusannya bukan sama Petrus, tapi sama Roh Kudus. Mereka bukan mendukakan hati Petrus, tapi mendukakan Roh Kudus. Itu sebabnya Ananias saat itu langsung mati. Jadi ini sesuatu yang membuat murid-murid di sana tercengang. Jadi membohongi Petrus saja bisa mati, saudara. Karena Petrus itu menguasai alam maut, bukan dikuasai oleh alam maut. Firman terjadi dalam hidup Petrus. Lalu Safira datang, istrinya Ananias. Petrus berkata, "Apakah benar sekian hasil penjualan tanah itu?" Safira sudah kong kali kong dengan Ananias. Lalu dia berkata, "Benar." Dengan yakin dia berkata, "Benar." Tetapi Petrus berkata, "Engkau lihat baru aja Ananias suamimu dibopong keluar. Dan sekarang engkau akan dibopong keluar." Rebah langsung, saudara. Jadi pada saat itu orang-orang, masyarakat takut kepada Petrus dan yang lainnya. Dan rasul-rasul yang lainnya. Karena semua rasul pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi ini semua terjadi karena pertama, firman datang di dalam hidup Petrus. Lalu yang kedua, Roh Kudus datang dalam hidup Petrus dan semuanya terjadi. Makanya di hari-hari akhir ini Tuhan akan membuat kebangunan rohani di dalam roh. Tuhan akan membuat kebangunan rohani di dalam firman. Setiap firman yang saudara terima dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, maka engkau bisa merasakan realisasi daripada firman tersebut. Ya. Lalu bagaimana untuk kita belajar mengenal pemimpin kita, pemimpin yang kita ikuti. Nah, saya mau mengambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat 17. Saudara bisa baca sendiri, ya. Saya tidak akan bacakan, cukup panjang ayatnya, tapi saya mau sampaikan seperti ini. Tetap masih ada 4 poin untuk mengenal siapa yang kita ikuti. Waktu mengikuti Tuhan, saudara sudah belajar dari Petrus dan Abraham, dan sekarang untuk mengikuti pemimpin atau bapa rohani yang kita ikuti, ya kita harus mengenal, ya kita harus mengenal pemimpin kita, kita harus mengenal bapa rohani kita, karena kita tidak akan bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal. Kita hanya bisa mengasihi orang yang kita kenal. Jadi kalau tidak kenal, omong kosong kalau bilang mengasihi. Karena mau mengasihinya seperti apa? Karena kasih itu ada tandanya, saudara. Kalau saudara mengasihi orang tuamu, ketika orang tuamu ulang tahun, ada tandanya. Engkau memberikan sesuatu. Ya, engkau mengucapkan sesuatu, mungkin engkau cium pipinya, ya. Ada sesuatu, ada tandanya. Bukan cuma di omongan saja. Maka kita perlu mengenal,
Nah, yang pertama kita perlu mengenal bukan dari apa kata orang. Ya, jangan mengenal seseorang dari apa kata orang. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal kedua, saudara perhatikan ketika Elisa mengikuti Elia, ya, di tengah perjalanan, waktu mereka tiba di Betel, itu ada 50 orang nabi berkata kepada Elisa, engkau tahu Tuhanmu akan diangkat dari engkau. Ya, mungkin kita baca ayatnya. Ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga. Jadi orang-orang berkata kepada Elisa, engkau tahu, intinya Elia itu akan naik ke sorga. Tetapi kalau mendengarkan apa kata orang, itu artinya bisa berbeda. Mereka berkata, Tuhanmu akan diambil daripadamu. Jadi maksudnya bahwa Elisa kalau ikutin Elia, itu percuma. Kenapa percuma? Karena nanti Elianya pergi meninggalkan Elisa. Jadi untuk apa mengikuti orang yang akan diambil oleh Tuhan? Saudara tahu, kalau kita mengikuti pemimpin kita, mengikuti bapa rohani kita, dan kita tahu bapa rohani kita ini adalah utusan Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita dan tidak ada kesia-siaan di dalam kita mengikuti utusan Tuhan. Ya, Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Kenapa Elisa bisa bicara seperti itu? Aku tahu, diamlah. Nah, perhatikan saudara, kisahnya kira-kira begini. Elia bisa bicara kepada Elisa, artinya Elia tidak jauh dari Elisa. Elia berkata, tinggallah di sini. Waktu di Gilgal, tinggallah di sini karena aku akan pergi ke Betel. Ya. Jangan ikut aku. Perhatikan. Elia berkata seperti itu. Jadi sepertinya Elisa mengalami ujian. Sudah dari Elia suruh udah jangan ikutin. Lalu orang-orang lain juga berkata, ngapain ikutin Elia? Elia akan terangkat ke sorga. Diambil daripadamu. Jadi engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya orang-orang yang taat kepada firman dan kepada roh, yang mengikuti tuntunan roh akan menikmati hasil di akhirnya nanti. Ya. Nah, kalau kita mengikuti apa kata orang, perhatikan itu ayat yang ketiga, mereka datang. Lalu ketika Elisa dan Elia ada di Yeriko, ada muncul lagi 50 orang nabi. Entah ini sama atau tidak, di terjemahan lain beda. Karena di Yeriko nabinya muda, ya. Di Betel nabinya tidak ditulis muda, tapi kalau di terjemahan lain yang di Yeriko itu 50 nabi muda. Nah, mereka berkata yang sama. Elia akan diangkat daripadamu, akan diambil daripadamu. Jadi ngapain ikutin orang yang akan terangkat daripadamu? Tapi Elisa berkata, diam. Aku tahu, diamlah. Nah, Elisa menjawab yang sama lagi. Kenapa Elisa bisa menjawab seperti itu? Karena dia melihat Elia. Jadi ceritanya Elia sama Elisa itu enggak jauh, dekat. Karena Elia bisa berkata kepada Elisa dan Elisa mendengar. Kalau terjadi percakapan artinya mereka jalan tidak jauh. Ya, jalan bebarengan. Lalu ada rombongan nabi yang mendekati Elisa. Artinya Elia tahu enggak? Elia tahu. Dan apa yang Elia lakukan? Masa bodoh sama orang-orang yang mau berkata apa. Elia masa bodoh. Seorang bapa selalu meninggalkan jejak yang jelas. Elia tidak mempedulikan 50 orang nabi ini. Dia mau 50
Padahal Elisa satu, Elia satu, terserah. Sepertinya mereka minoritas. Ya, minoritas belum tentu salah. Minoritas itu kalau ada di dalam roh, kalau ada di dalam Tuhan, hidup di dalam firman, itu adalah kebenaran. Ya, mayoritas tidak menentukan kebenaran, tetapi dasar dari kita hidup itu yang menentukan kita benar atau tidak. Karena Elia cuekin itu 50 nabi. Elia tidak menoleh ke belakang. Makanya Elisa bisa menjawab, aku tahu, diam. Jadi Elisa tetap mengikuti Elia. Elisa tidak mengikuti apa kata orang. Ketika Elisa tidak mengikuti apa kata orang, pada akhirnya Elisa tidak menyesal. Karena rupanya ketika ke Sungai Yordan, nabi ini tidak mengikuti lagi. Nah, kenapa kok di Sungai Yordan nggak mengikuti sih? Karena mereka melihat Elia dan Elisa pergi, ada masalah di situ. Timbul problema karena ada sungai. Mereka mau kemana? Di situ nggak ada perahu. Ada sungai di situ. Tetapi karena Elisa tetap mengikuti Elia, Elisa bisa melihat apa yang dilakukan oleh Elia. Ya, nabi itu meninggalkan. Begitu ada masalah, itu 50 orang itu meninggalkan. Kalau kita ikuti apa kata orang, satu saat, kalau kita menghadapi masalah, akan ditinggalkan. Dan kita tahu, maksud dari mereka memberitahu kepada Elisa, Elia akan naik ke sorga. Ya, di dalam ayat 15, mereka melihat roh Elia sudah turun kepada Elisa. Jadi ini dianggap sebagai pengganti Elia, mereka sujud menyembah. Lalu ayat 16, mereka mulai berkata, kami ini 50 orang yang tangkas. Biar kami pergi mencari Elia. Karena rupanya selama ini mereka punya penafsiran sendiri. Hati-hati dengan apa kata orang. Karena mereka punya penafsiran sendiri. Mereka bukan memiliki penafsiran yang berasal dari sorga. Mereka punya penafsiran sendiri. Mereka berkata, kami akan mencari. Jangan-jangan Elia begitu diangkat, dijatuhkan. Ada di dalam lembah. Ya, ada di mana. Kita akan cari. Padahal Elisa sudah berkata, tidak perlu. Karena Elisa tahu. Karena dia bukan mengikuti apa kata orang. Dia tahu apa yang terjadi. Tetapi 50 orang nabi ini yang bilang mereka itu tangkas. Mereka pergi mencari. Mendesaknya itu sambil memalukan, merengek-rengek. Ini nabi seperti ini memalukan, saudara. Kemungkinan besar mereka disebut nabi karena mereka adalah muridnya Elia. Ya, mereka kemungkinan murid Elia, tapi ini murid yang tidak mau mendengar apa kata Elia, tapi lebih suka mendengar apa kata orang. Jadi rupanya mereka beranggapan kalau Elia naik, Elia nggak sepenuhnya naik. Setelah naik akan dilepaskan. Jadi Elia tidak akan ke sorga, Elia akan dijatuhkan. Ya, jadi jatuhnya bisa di lembah, bisa di sungai, bisa di padang gurun. Jadi di mana aja bisa. Elisa sudah berkata, nggak usah cari. Tapi karena mereka merengek-rengek, memalukan, udah Elisa bilang, ya udah mau cari-cari aja. Akhirnya mereka cari dan mereka kembali kepada Elisa bilang, nggak ketemu. Elisa cuma bilang, aku udah bilang. Ya. Tadi aku sudah bilang jangan cari, tapi masih cari, ya udahlah. Tapi Elisa tidak mempermasalahkan itu. Jadi saudara tahu, kita tidak bisa mengenal pemimpin kita, mengenal Bapa rohani dari apa kata orang. Engkau harus bisa melihat sendiri. Ya. Lalu yang kedua, kita mengenal pemimpin yang kita ikuti dari pewahyuan. Ya, dari pewahyuan dari Bapa di sorga. Dan kita hidup di dalam pewahyuan itu. Karena kita mau mengenal pemimpin kita dari pewahyuan Bapa di sorga,
kita mau mengenalnya dari pewahyuan dari Bapa di sorga, berarti kita mesti pastikan pemimpin yang kita ikuti hidup di dalam pewahyuan itu juga. Hidup di dalam pewahyuan Bapa di sorga. Karena kalau tidak, saudara mendapat pewahyuan dari Bapa di sorga, pasti pewahyuan dari Bapa di sorga itu membuat engkau tercengang. Karena pemimpinmu rupanya kurang benar. Ya, jadi kita lihat waktu Elia berhadapan dengan Ahab, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-1, mungkin kita baca ayat ini dalam terjemahan lama. Satu Raja-Raja 17 ayat 1, terjemahan lama, saudara, jangan terjemahan baru supaya lebih jelas. Sebermula, maka Elia orang Tisbe, daripada orang yang menduduki tanah Gilead itu berkata kepada Ahab, sesungguh-sungguh Tuhan, Allah orang Israel itu hidup, dan aku ini berdiri di hadapan hadiratnya. Tiada akan ada hujan atau embun beberapa tahun ini, melainkan dengan kataku. Dengan perkataan lain, Elia mau berkata kepada Ahab bahwa dia sekarang berhadapan dengan Ahab. Tetapi secara roh, dia ada di hadapan tahta sorga. Kita mau memiliki pemimpin. Kita mau memiliki Bapa di sorga yang berdiri di hadapan Bapa di sorga. Yang bisa berdiri di hadapan Bapa di sorga sehingga bisa mengetahui isi hati Bapa. Karena Elia sudah berdiri di hadapan Bapa dan mengetahui isi hati Bapa, dan isi hati Bapa itu bisa dikeluarkan. Sesungguhnya tidak akan ada hujan turun ke bumi ini kecuali kalau kukatakan. Dan lihat, orang yang berada di dalam pewahyuan, yang hidup di dalam pewahyuan Bapa di sorga, kata-katanya di backup oleh sorga. Ketika Elia berkata kepada Ahab, maka sejak saat itu tidak ada lagi hujan, musim kekeringan. Karena kering artinya ada musim kelaparan. Apakah Elia kena musim kelaparan, kena musim kekeringan? Ya kena. Karena Elia masih ada di dunia. Secara roh di hadapan Bapa, tapi secara fisik masih ada di dunia. Ya, sama seperti ketika terjadi krisis keuangan di seluruh dunia. Apakah kita orang-orang benarnya kena krisis keuangan itu? Iya. Tapi ada yang membedakan. Bedanya, Elia disembunyikan Tuhan di tepi sungai Kerit. Dan di situ Elia dipelihara oleh Tuhan. Ya, setiap hari, pagi dan petang, ada burung gagak yang memberikan makanan kepada Elia. Lalu untuk minum, dia bisa minum dari sungai Kerit. Nah, apa yang membedakan kita dengan orang-orang lainnya? Selama ada krisis keuangan, selama ada krisis kesehatan, semua orang kena. Kita kena nggak? Ya kita juga kena. Tapi yang membedakan adalah kita seperti disembunyikan Tuhan dan kita hidup dari tangan Tuhan sendiri. Kita hidup dari berkat Tuhan sendiri. Orang-orang semua kena krisis keuangan, perekonomian jadi turun. Tapi kok kita nggak merasakannya? Kenapa? Karena ada berkat secara khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk kita tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Lalu perhatikan sekarang yang Elisa lakukan terhadap Elia. Ini pemimpinnya, ini bapaknya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ketika Elisa mengikuti Elia, Elia berkata, waktu di Gilgal, Elia berkata, udah engkau tidak usah ikuti aku, karena Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jadi jelas, Elia hidup di dalam pewahyuan dari Bapa di sorga. Karena dia berkata, ke Betel karena disuruh oleh Tuhan, dituntun oleh roh Tuhan. Nah, ketika Elia berkata begitu, engkau di sini saja karena Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa
berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tetap mengikut engkau. Artinya Elisa menangkap pewahyuan dari Bapa di sorga. Maka dia berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri. Karena dia mendapat pewahyuan dari Bapa di sorga, dia bisa melihat Elia berjalan di dalam tuntunan roh. Karena Elia berjalan di dalam tuntunan roh, maka dia mau ikuti. Dan dia terus ikuti. Setiap kali Elia berkata, udah stop, jangan ikut aku lagi karena Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Dan Elisa menjawab yang sama. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Bukankah ini seperti perkataan Elia kepada Ahab? Aku berdiri di hadapan Allah yang hidup. Dan Elisa berkata yang sama. Demi Tuhan yang hidup. Dan demi dirimu sendiri. Aku tetap akan mengikuti engkau. Lalu perhatikan. Awal pertama ketika Elisa mengikuti Elia. Elisa bukan melihat apa yang dilakukan oleh Elia. Tetapi karena Elisa mendapatkan jubah Elia. Karena dilemparkan jubah Elia, dia menangkap ini. Rohnya mulai bergetar. Ini adalah dari Tuhan. Ini Bapa yang diberikan Tuhan kepadaku. Itu sebabnya dia mengikuti Elia. Jadi di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 dan 20 saudara bisa melihat bahwa Elisa mengikuti Elia bukan karena apa yang dilakukan oleh Elia. Tetapi karena jubah dari Elia, mantelnya Elia itu sudah datang kepada Elisa. Jadi dia mau mengikuti. Elisa hidup di dalam pewahyuan dari Bapa di sorga. Dan dia melihat bahwa bapaknya yaitu Elia hidup di dalam pewahyuan dari Bapa di sorga juga. Lalu yang ketiga saudara, mengenal secara progresif. Kita tahu Abraham mengenal Tuhan secara progresif. Yang tadinya Abraham mengenal Tuhan sebagai Allah yang memberkati. Lalu sebagai Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Ketika dia mempersembahkan Ishak, makanya Abraham percaya sekalipun Ishak dipersembahkan, sekalipun Ishak dibunuh, Allah akan sanggup membangkitkan orang mati. Itu kepercayaan Abraham. Lalu setelah itu, ya karena dia beriman, dan akhirnya Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu. Jangan bunuh Ishak. Lalu di situ tersedia domba jantan yang masih muda. Dan Abraham melihat itu. Dan Abraham mengenal Tuhan kembali. Lebih lagi mengenal. Dia berkata, inilah Jehovah Jireh. Inilah Allah yang menyediakan. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena domba jantan itu tadinya tidak ada, tetapi sekarang ada. Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Abraham mengenal lagi, harus ada progresivitas di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan di dalam kita mengenal Bapa kita harus ada progresifnya juga. Harus ada progresnya juga. Perhatikan Elisa, dia mengenal Elia dari Gilgal. Ya. Lalu dari Gilgal ini kan kalau saudara ingat Gilgal itu tempat penyunatan. Jadi waktu dalam penyunatan Elisa ngikut. Lalu di battle. Perhatikan di dalam penyunatan 50 orang nabi gak mau ikut. Tapi di dalam battle adalah perjumpaan ilahi, perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Elisa ada di situ. Jadi ada progresnya dari masa penyunatan sudah ada, lalu ada perjumpaan ilahi, ada masa perjumpaan ilahi. Di situ Elisa juga ada progresnya. Dia mengikuti Elia terus. Lalu ada progresnya lagi dari Gilgal, battle ke Yeriko. Yeriko bicara tentang kemenangan. Kemenangan yang diraih, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Makanya 50 nabi itu ada di battle, ada di Yeriko. Dalam perjumpaan ilahi, suasana sorga turun. Di situ banyak yang ikut. Semua mau ikut. Lalu ada kemenangan demi kemenangan, semua mau ikut. Ada di situ. Dan Elisa terus ikut sampai ke Sungai Yordan. Sungai Yordan bicara tentang masa perkenanan. Disitulah perkenanan Bapa terhadap Yesus dikatakan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di Sungai Yordan itu terjadi. Tetapi
Kenapa 50 nabi ini tidak mau ikut? Karena dia melihat di situ ada masalah. Ada sungai Yordan. Bagaimana mereka akan berjalan maju? Karena di situ ada sungai Yordan. Sepertinya mereka berkata, oh Elia dan Elisa mentok. Karena ada sungai Yordan. Tapi Elisa tetap ikut ke sungai Yordan. Kenapa? Elisa mau masuk di dalam masa perkenanan. Sekalipun ada masalah. Sekalipun ada sungai yang menghalangi. Elisa mau mengikut dalam masa perkenanan itu. Terjadi progresivitas. Lalu perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-21. Elisa mengikuti Elia pertama-tama sebagai pelayan. Dia menjadi pelayan Elia. Lalu progres, saudara, menjadi murid. Perhatikan, ketika Elisa mengikuti Elia, Elisa adalah murid daripada Elia. Tapi setelah itu, Elisa tidak sampai menjadi murid saja. Dia meningkat lagi menjadi anak. Kapan peristiwa itu terjadi menjadi anak? Ketika mereka tiba di seberang sungai Yordan. Waktu Elia berkata, apa yang engkau inginkan dari aku? Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. Ini warisan, masalah warisan. Hanya anak yang bisa menerima warisan. Hanya anak yang menerima hak waris. Semua nabi yang ada di battle di Yeriko tidak pernah mendapatkan warisan karena mereka hanya murid. Elisa sebelum sampai di seberang sungai Yordan, dia masih murid. Tapi ketika sampai di seberang sungai Yordan, dia menjadi anak. Lalu perhatikan saudara, progresnya luar biasa. Setelah dia menjadi anak, ketika Elia diangkat, Elisa menggantikan Elia, dia menjadi bapa. Ada progres. Ketika menjadi bapa, Elisa tidak meninggalkan Elia. Perhatikan. Ketika menjadi bapa, Elisa tidak meninggalkan Elia. Padahal secara fisik, Elia sudah meninggalkan Elisa. Tapi Elisa tidak pernah meninggalkan Elia. Itu sebabnya mujizat yang dilakukan oleh Elisa sama seperti yang dilakukan Elia. Karena dia tidak pernah meninggalkan bapa rohaninya. Sekalipun bapa rohaninya sudah tidak ada, tapi dia tetap tidak meninggalkan. Dia tidak melupakan sejarah. Dia tetap berada di masa-masa itu. Dan dia melakukan mujizat yang sama seperti yang Elia lakukan. Ya, sungai Yordan yang tadinya menjadi penghalang untuk perjalanan hidup Elia dan Elisa, sekarang bukan menjadi penghalang lagi. Kenapa? Dengan jubah Elia, sungai Yordan itu terbelah dan mereka berdua bisa jalan. Lalu bagaimana dengan nabi yang berjalan dari jauh, yang melihat dari jauh? Mereka tidak bisa menikmati mujizat Tuhan. Karena kalau mereka mulai lari, ketika Elia dan Elisa sampai di seberang, sungai Yordan sudah tertutup kembali, saudara. Tapi waktu Elia naik ke sorga, Elisa menerima hak warisnya. Dan ini adalah hak waris sebagai anak sulung, karena mendapatnya 2 kali lipat. Kalau dapat 2 bagian, itu porsinya anak sulung. Elisa mendapat porsi anak sulung. Saya percaya kalau kita hidup di dalam pewahyuan dari Bapa di sorga, kita akan mendapatkan hak waris kita. Kita akan mendapatkan warisan kita sebagai anak sulung. Bagian kita adalah 2 bagian, 2 porsi. Sementara yang lain 1, kita 2. Dan ini kabar baiknya, kita semua bisa menjadi anak sulung. Kita semua bisa memiliki hak waris sebagai anak sulung. Kita semua bisa memiliki 2 bagian dari roh Elia. Dari roh bapaknya. Ya. Kalau kita mendapat itu terjadi dalam hidup kita secara fisik juga. Secara roh Elisa menerima 2 bagian dari Elia, 2 kali lipat dari roh Elia. Dan secara fisiknya, Elisa melakukan mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Haleluya. Karena apa yang terjadi di dalam roh itu mempengaruhi alam fisik. Alam lahiriah ini dipengaruhi oleh alam roh. Lalu, poin yang keempat, Elisa mengikuti Elia secara dekat, dari dekat.
Makanya ketika Elia berkata, tinggallah di sini. Karena Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa kedengaran. Kalau Elisa jauh-jauh dari Elia, Elisa nggak akan kedengaran. Dia melihat dari dekat. Karena dia terus melihat dari dekat. Dia bisa melihat mujizat yang dilakukan oleh Elia. Ketika ada sungai Yordan yang menghalangi perjalanan hidup mereka. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elisa melihat dengan jelas karena Elisa mengenalnya dari dekat. Beda dengan 50 nabi yang melihat dari jauh. Dia tidak mengenal Elia. Elisa mengenal Elia dari dekat. Bagaimana caranya menghadapi masalah. Jadi ketika di seberang dan harus balik lagi, Elisa tahu caranya bagaimana harus menghadapi sungai Yordan. Saudara harus bisa mengenal bapakmu, mengenal pimpinanmu dari dekat. Lihat kehidupan pribadinya. Elisa melihat kehidupan pribadi Elia. Ketika dia mau ke Betel, Elia selalu berkata, Tuhan menyuruh aku ke Betel. Lalu dari Betel ke Yeriko, Elia berkata, Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Artinya Elia hidup di dalam roh. Dalam kehidupan pribadinya, Elisa bisa melihat. Kenapa Elisa bisa melihat? Karena dari dekat. Karena dari dekat dia bisa melihat kehidupan pribadinya Elia. Perhatikan pemimpinmu. Perhatikan bapa rohanimu. Lihat dari dekat bagaimana kehidupan pribadinya. Jadi engkau tahu kehidupan pribadinya seperti apa. Dibangun atas dasar apa. Elisa melihat Elia. Elia hidup dituntun oleh roh. Dia dipenuhi oleh roh. Dituntun oleh roh dan dikuasai oleh roh. Itu sebabnya Elia bisa diangkat ke sorga. Jadi kalau dari dekat kita harus melihat kehidupan pribadi dari pemimpin kita. Bukannya kita jadi orang kepo. Ya, kita terus sedikit-sedikit kita ngintip. Kita jadi detektif. Itu namanya curiga, saudara. Kita mengenal, bukan mencurigai. Kita mengenal dari dekat. Kita tahu apa yang mendasari hidup dari Bapa kita. Ya, harus hidup di dalam roh. Karena kalau tidak hidup di dalam roh, artinya kita tidak akan dibawa kepada seluruh kebenaran. Karena hanya Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Lalu setelah itu, lihat keluarganya. Ya, di situ Elisa tidak bisa melihat keluarga Elia. Karena memang tidak diceritakan Elia punya istri. Kemungkinan memang Elia tidak punya istri. Tapi bisa lihat kehidupan keluarganya. Untuk kita sekarang ini, lihat kehidupan keluarganya. Suami istri bagaimana? Karena begini saudara. Kalau bapakmu tidak bisa memperlakukan istri sebagaimana firman Tuhan mengatakan, maka dia tidak bisa mengalirkan anugerah kepadamu. Kalau di dalam keluarganya, ini tidak bisa menjadi sumber anugerah. Pemimpin tidak bisa menjadi sumber anugerah. Lalu saudara mau dapat anugerah dari mana? Sedangkan engkau mengikuti pemimpin supaya apa? Supaya engkau hidup di dalam anugerah. Karena engkau perlu anugerah untuk menyelesaikan kehendak Bapa di sorga. Kita perlu anugerah. Ya, jadi perhatikan keluarganya. Lalu selanjutnya perhatikan responnya terhadap masalah. Ketika Elia menghadapi sungai Yordan, Elia nggak panik. Elia langsung, udah dah kita udahan. Tuhan sih suruh nyebrang, tapi ini ada masalah. Nah ternyata Elia tidak berhenti. Elia mengambil jubahnya dan memukulkannya ke sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Kita melihat respon pimpinan kita, respon pemimpin kita terhadap masalah seperti apa. Kalau dia bisa mengatasi segala masalahnya, kita anak-anaknya akan bisa mengatasi setiap masalah yang ada pada kita juga. Haleluya. Saya berharap dari apa yang saya sampaikan saat ini, saudara menjadi jelas. Bagaimana supaya saudara mengenal siapa Tuhanmu dan siapa orang yang engkau ikuti. Siapa
pemimpin yang engkau ikuti, siapa bapa yang engkau ikuti. Engkau harus mengenalnya. Dengan mengenal, engkau bisa mengasihinya. Engkau bisa mengabdi kepada Tuhan karena engkau kenal. Mari kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan pewahyuan kepada kami. Kami percaya Tuhan, dengan pewahyuan yang Engkau berikan kepada kami, maka kami bisa hidup di dalam roh. Kami hidup dipenuhi oleh roh. Kami hidup dituntun oleh roh dan dikuasai oleh roh. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengenal pemimpin kami, untuk mengenal Bapa rohani kami, sehingga kami bisa mengasihinya. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengenalnya benar-benar dari dekat. Dan kami mengenalnya memiliki progres. Kami tidak mengenal sedikit saja, tetapi kami mengenal seluruh keberadaannya. Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menunaikan tugas yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa menyelesaikan tugas yang Bapa di sorga berikan kepada kami bersama-sama dengan Bapa rohani kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.